Dibawa ke rumah sakit untuk mengobati luka bakar di punggungnya. Ada Kelvin, Elisa, dan juga Kenan yang sedang menunggu di depan ruang penanganan. Kelvin melirik Elisa yang terus menatap ke arah pintu perawatan. Rasa khawatirnya tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Saat melihat itu, Kelvin merasa cemburu. Jauh di dalam hatinya ia benci melihat Elisa mengkhawatirkan pria lain. Jika saja sedikit lebih cepat daripada Arka. Jika aku yang berada di sana, apakah kamu akan mengkhawatirkanku juga? Elisa menoleh ke arah Kelvin dengan alis mengerut, sementara Kenan yang duduk di sebelah kiri Kelvin juga tercengang. Ia heran kenapa temannya menjadi tak masuk akal karena cemburu. Ini bukan karena aku memiliki perasaan yang tersisa. Aku masih seorang manusia yang memiliki hati nurani. Bahkan jika yang berada di dalam adalah Kenan, aku juga akan merasa cemas karena ia terluka setelah menyelamatkanku. Mata Kenan melebar. Ia segera mendapatkan tatapan belati dari Kelvin. Kenan segera tersenyum kaku. Jangan gunakan aku sebagai perumpamaan. Aku yakin kamu akan cemas bahkan jika yang menjadi orang terluka di dalam adalah satpam di rumahku. Tentu saja itu tidak terbatas pada siapapun, jawab Elisa. Kenan menarik nafas lega seolah ia baru saja lolos jadi korban sikap posesif Kelvin. Temannya dulu seperti biarawan yang menjauhi urusan tentang wanita. Namun sejak Kelvin mengenal Elisa, pria ini menjadi sangat menakutkan saat cemburu. Setelah melakukan penanganan selama 1 jam, kini Arka telah dipindahkan ke ruang perawatan. Saat mereka masuk, Arka tak mengenakan dan sedang duduk dengan perban yang melingkari tubuhnya dari pinggang hingga pangkal ketiak untuk membalut luka bakar di bagian belakang punggungnya. Kamu keluarlah, aku akan mengucapkan terima kasih atas namamu, kata Kelvin mendorong Elisa yang baru saja akan masuk ke ruang perawatan. Tapi aku ingin melihat keadaannya sendiri dan berterima kasih secara langsung, terang Elisa yang bingung kenapa ia tiba-tiba didorong mundur oleh Kelvin saat akan memasuki ruangan. Dia tak mengenakan. Apakah kamu ingin melihatnya? Elisa terdiam dan menerima nasib untuk duduk di kursi panjang depan ruang perawatan. Sementara itu Kenan menggelengkan kepalanya sambil menghembuskan nafas dalam-dalam. Astaga, hanya pundak Arka yang terlihat. Kurasa Elisa tak akan nafsu hanya melihat pria yang tubuhnya terbalut perban seperti mumi. Kelvin melirik Kenan. Jika kamu bicara lagi, maka keluarlah. Kenan menyeringai. Tidak, aku akan tutup mulut, kata Kenan sambil menutup pintu perawatan Arka. Setelah mereka masuk, karena luka bakar berada di punggung pria itu di atas ranjang, itu hanya tidur miring atau tengkurap. Saat melihat Kelvin masuk, Arka berusaha duduk karena ia enggan terlihat seperti pria yang lemah di depan Kelvin. Kamu akan dirawat oleh tim dokter terbaik untuk menyembuhkan luka bakar itu, kata Kelvin begitu mereka saling berhadapan. Karena Kelvin tidak mengucapkan terima kasih atas nama Elisa, Arka juga enggan untuk mengatakan terima kasih. Aku akan memberikan tanah di samping pengembangan real estate-mu dan menyumbangkan tanah lain yang lebih jauh untuk pemerintah, lanjut Kelvin. Namamu di dunia bisnis juga akan dipulihkan. Kali ini Arka mendongak. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Kita impas sekarang. Aku hanya tidak ingin Elisa memiliki hutang budi dengan orang lain. Tapi aku tidak akan melepaskan istrimu dengan mudah. Terserah apa yang kamu inginkan padanya. Aku akan mengurus perceraian dan kembali ke sini. Arka telah sadar ini adalah pertarungan yang akan bisa ia menangkan, jadi ia sudah bersyukur
bahwa bisnisnya bisa dipulihkan. Setelah ini ia akan menetap di Sydney dan hidup dengan tenang. Ia tak akan peduli lagi dengan Nora. Ia hanya parasit yang seharusnya sejak awal ia potong dari tubuhnya sebelum merusak segalanya. Saat Kelvin keluar dari ruang perawatan Arka, Elisa segera menghampirinya seolah menunggu Kelvin menjelaskan tentang kondisi dari mantan suaminya. Dia baik-baik saja, meski luka bakar akan meninggalkan bekas luka. Tapi aku sudah meminta tim dokter terbaik di rumah sakit ini untuk merawatnya. Jika bekas luka tidak hilang, maka dia bisa menempuh operasi plastik. Syukurlah, kata Elisa, menarik nafas lega. Lalu kapan aku bisa menjenguknya untuk berterima kasih? Tanyanya dengan hati-hati. Kelvin memutar matanya dengan kesal. Tidak perlu bertemu lagi dengannya. Aku sudah melunasi hutang budi kalian. Elisa menatap Kelvin dengan tatapan penuh tanda tanya. Aku telah memberikan tanah di Sydney untuknya. Elisa diam-diam menarik nafas lega, meski ia semula sempat membenci Arka, namun apa yang telah ia lakukan tadi membuktikan bahwa pria ini masih memiliki hati nurani. Ini sudah sangat malam, ayo kita pulang. Kelvin dan Elisa berjalan bersama menuju ke depan rumah sakit. Saat ini sopir mereka telah menunggu keduanya dengan membukakan pintu. Begitu melihat mereka, setelah keduanya masuk, Kenan juga berminat untuk melangkah masuk ke dalam, namun kaki Kelvin sudah melintang menghalangi Kenan. Apa yang kamu lakukan? Menumpang tentu saja. Kamu tahu aku tadi datang dengan menumpang mobil ambulan Arka, jadi aku tidak memiliki kendaraan. Duduk di kursi depan, kursi belakang akan sempit untuk 3 orang. Kenan merengut. Ia menatap mobil Ranger Rover yang jelas memiliki kursi luas pada bagian belakang. Kehadirannya tak akan membuat bangku itu menjadi sempit. Meski begitu, ia menerima nasib dan duduk di kursi depan sebelah sopir. Antarkan ke mansion keluargaku lebih dulu, pinta Kenan. Tidak, antarkan kami pulang lebih dulu, baru setelah itu kamu bisa mengantarkan Kenan, sahut Kelvin. Kenan menoleh ke belakang dengan wajahnya yang semakin cemberut. Jarak rumahku jauh lebih dekat daripada rumahmu. Ini tak akan menyita banyak waktu. Mengantarkan kami ke rumah lebih dulu juga tak akan menyita banyak waktumu. Sebagai seorang lajang, kami harus kembali karena ada seorang anak yang telah menunggu di rumah. Memangnya siapa yang akan menunggumu di rumah meski kamu datang terlambat? Kenan terdiam sambil menghembuskan nafas dengan keras seolah ia banteng yang tengah kesal. Lihat saja, jika aku menemukan wanita yang tepat, maka aku akan membuat ia melahirkan 5 anak dalam sekali waktu. Saat aku memiliki keluargaku sendiri, maka aku tak akan peduli lagi denganmu. Itu hanya akan terjadi jika kamu menikah dengan babi. Buka ponselmu dan ketik pencarian tentang kembar 5. Aku yakin kamu akan menemukan wanita yang bisa melahirkan kembar 5 atau lebih dengan selamat. Itu hanya 1 banding jutaan wanita. Apakah kamu bisa menemukan yang seperti itu? Sopir dan Elisa berusaha menahan tawa dengan tingkah dua pria ini. Aku heran, bagaimana kalian bisa mempertahankan persahabatan selama ini? Tanya Elisa. Tak akan ada yang bisa tahan dengan Kelvin jika bukan kami yang sering mengalah. Jadi belum terlambat jika kamu ingin mengubah keputusan sebelum kamu menyesalinya. Kelvin menendangkan kaki panjangnya ke kursi penumpang dengan penumpang depan tempat Kenan duduk. Pria itu hampir terjungkal ke depan jika saja ia tak mengenakan sabuk pengaman.
Aku akan menurunkanmu di pinggir jalan jika kamu terus mengoceh. Kenan diam, sementara Elisa tertawa melihat keduanya. Tapi tawa itu terhenti saat Kelvin memutar bola matanya ke arah Elisa dan menatapnya dengan raut kesal. Wanita itu segera menangkup bibirnya ke dalam mulut. Nora masih ada di gudang belakang rumahku. Apa rencana yang akan kamu lakukan dengannya? Tanya Kenan saat mereka sampai di rumah Kelvin. Aku lelah sekarang, jadi aku akan menanganinya besok. Tidak, urus dia sekarang atau nenek akan mengira aku menyusupkan kekasih di dalam rumah. Kelvin menarik nafas dalam. Dia lalu memanggil Elisa yang baru saja berjalan beberapa langkah. Setelah turun lebih dulu dari mobil, aku akan pergi mengurus sesuatu dengan Kenan. Kamu masuklah lebih dulu. Elisa mengangguk. Baiklah, hati-hati di jalan. Kelvin dan Kenan menuju ke gudang tempat mereka menyekap Nora. Saat ini wanita itu telah terikat di kursi kayu dengan penampilan yang menyedihkan. Riasan di wajahnya luntur dan matanya menghitam karena maskara di matanya yang luntur. Saat ini tak ada jejak yang menunjukkan dia adalah seorang wanita yang dibesarkan dengan harta yang melimpah. Kepala Nora mendongak saat melihat cahaya menyusup dari pintu yang terbuka. Dia belum bisa melihat siapa-siapa yang datang karena cahaya yang menyilaukan. Siapa kalian? Apakah kalian suruhan ayahku untuk datang menyelamatkanku? Tanya Norah dengan wajah penuh harap saat pintu itu tertutup dan menyisakan cahaya bara api di tungku yang terbuat dari drum. Baru kemudian Nora bisa melihat bahwa yang datang adalah Kelvin dan Kenan. Sekarang wajahnya kembali pucat pasi begitu mengetahui bahwa yang datang bukanlah bantuan namun dua algojo. Kenapa kalian masih mengurungku di sini? Bukankah Elisa tidak terluka dan yang terluka adalah suamiku sendiri? Kalian seharusnya membebaskanku. Lalu jika Arka tidak datang tepat waktu, menurutmu apakah wajah Elisa akan baik-baik saja sekarang? Aku tak akan melepaskanmu begitu saja karena berani memiliki niat untuk melukainya. Nora bisa melihat bahwa tak akan ada jalan untuknya bisa bernegosiasi dengan Kelvin. Seharusnya aku bisa membakar wajahnya dan membuatnya menjadi monster yang mengerikan. Aku yakin tak akan ada lagi pria yang akan tergila-gila padanya, termasuk kamu dan Arka. Kenan yang mendengar ucapan Nora memandang wanita ini dengan mata menyipit. Dia gila. Alih-alih meminta pengampunan, dia justru memprovokasi algojo di depannya. Batin Kenan sambil menggelengkan kepalanya. Kelvin tampak setenang danau, meski begitu amarah terlihat jelas sedang menyala di matanya. Pria itu kemudian berjalan mendekati drum pembakaran tak jauh dari tempat Nora. Api menyala di sana membuat gudang yang tak memiliki sistem penghangat ruangan menjadi hangat. Kelvin mengambil sebongkah kayu berukuran 1 meter yang setengah ujungnya telah menjadi bara yang menyala dengan warna kemerahan. Kalau begitu aku akan membakar wajahmu lebih dulu. Kelvin menyodorkan kayu yang baranya menyala merah itu mendekat ke wajah Nora, membuat wanita yang baru saja bicara seperti orang gila menjadi pucat pasi karena ketakutan. Tidak, apa yang kamu lakukan? Aku akan menyeretmu ke penjara jika sampai kamu merusak wajahku. Pekik Norah ketakutan. Kenapa kamu takut? Jika kamu sangat takut wajahmu akan rusak, lalu kenapa kamu bicara dengan bangga akan merusak wajah Elisa? Kamu terlalu percaya diri. Tubuh Norah bergetar ketakutan saat hawa panas dari bara api itu mulai menguap di sekitar kulitnya. Jarak bara dan wajahnya begitu dekat hingga jika ia bergerak sedikit saja, maka bara itu bisa mengenai kulitnya. Dia tidak bisa membayangkan memiliki wajah yang terkena luka bakar. Aku menyesalinya. Tolong maafkan aku. Jika kamu mau memaafkanku dan melepaskanku, maka
Maka aku berjanji tak akan pernah lagi muncul di depan Elisa. Kelvin menggeleng. Aku bukan pria yang murah hati. Sekarang kamu harus memilih antara kamu membakar wajahmu sendiri untuk membuatnya impas atau kamu ke kantor polisi dan mengakui tindakanmu. Norah terdiam sejenak dan berpikir dengan hati-hati sebelum memilih keputusannya. Aku akan mengakui kesalahanku di kantor polisi, kata Norah segera menjawab. Ia yakin ayahnya pasti akan menemukan cara untuk membebaskan dirinya, atau ia akan mendapatkan pengacara terbaik untuk mendapatkan keringanan hukuman. Namun jika ia memilih opsi membakar wajahnya sendiri, maka selain merusak kesakitan, maka ia juga akan memiliki wajah yang rusak parah dan belum tentu operasi plastik bisa memperbaikinya. Baiklah jika itu yang kamu pilih, tapi kamu juga harus mendengarkan syarat berikutnya. Kamu tidak boleh didampingi pengacara dan harus mengakui secara sadar berniat untuk membuat Elisa terluka. Tapi secara kebetulan rencanamu gagal karena kamu justru melukai Arka. Norah tertegun, sementara keningnya mengerut. Jika ia tidak didampingi pengacara dan bahkan tidak bisa melakukan pembelaan, maka itu sama saja ia menyerahkan kebebasannya sendiri. Itu tidak mungkin. Jika aku mengakui semua itu, maka setidaknya aku harus dipenjara selama 5 tahun. Aku sudah berusia di atas 30 tahun saat keluar nanti dan juga memiliki catatan kriminal. Bagi Norah pilihan itu sama sekali tidak sepadan. Toh Elisa saat ini tak terluka sedikit pun. Orang yang seharusnya mengajukan tuntutan untuknya adalah Arka. Baiklah, jika kamu menolak mengakui kesalahanmu di kantor polisi, maka aku hanya bisa membakar wajahmu sama seperti niat awalmu untuk merusak wajah Elisa. Kelvin mendekatkan bara api itu ke wajah Norah, membuat wanita itu berteriak histeris. Tidak, jangan bakar wajahku. Aku akan menyetujui syarat tadi dan mengakui semua kesalahanku di kantor polisi. Pilihan yang bagus. Kelvin lalu menoleh ke Kenan yang telah menjadi penonton di belakangnya. Bawa dia ke kantor polisi dan pastikan ia melakukan semua yang aku perintahkan tadi. Kenan menunjuk ke hidungnya sendiri dengan ekspresi terkejut. Aku? Kenapa harus aku? Ini urusan kalian dan tidak ada kaitannya denganku. Rumahmu adalah tempat kejadian perkara berlangsung. Jadi sebagai pemilik rumah, kamu yang harus mengajukan laporan. Wajah Kenan mengerut dengan kesal. Tidak, ini sudah tengah malam dan aku mengantuk. Aku akan menjadi investor di film kolosal yang dibuat oleh rumah produksimu jika kamu mengantarnya ke polisi. Kenan menyeringai. Baiklah, aku akan tidur sepulang dari kantor polisi. Film kolosal memakan dana yang besar. Ia telah meminta agar Kelvin menjadi investor, namun pria itu selalu enggan untuk menanamkan modal di dunia showbiz. Elisa memiliki wajah yang cocok untuk menjadi pemeran utama di film ini. Dengan wajah yang ia miliki, maka ia akan menjadi sangat populer nanti. Bagaimana jika ia mengikuti casting? Tidak mungkin. Aku tak suka ia menjadi pusat perhatian. Aku lebih suka menyimpannya untuk diriku sendiri. Kenan terdiam sambil mengerucutkan bibirnya dengan kesal. Sungguh pria yang posesif. Kelvin mengabaikan Kenan. Ia pergi meninggalkan gudang. Sementara itu Kenan meminta anak buahnya untuk melepaskan Norah dan membawanya ke kantor polisi. Semua laporan diawasi langsung oleh Kenan. Jadi Norah tak berani sedikit pun melakukan pembelaan dan mengakui kesalahannya.